Legenda Danau Meninjau. Di suatu perkampungan di kaki Gunung Tinjau, tinggal 10 bersaudara yang terdiri dari 9 orang gadis dan 1 orang bujang. Kedua orang tua mereka telah lama meninggal, dan yang tersisa dari peninggalan kedua orang tua mereka hanyalah sebuah rumah kecil yang saat ini mereka tinggali dan sepetak sawah yang dikerjakan oleh 10 bersaudara. 10 bersaudara tersebut yaitu Kukuban yang merupakan kepala keluarga, lalu ada Dona, Kirai, Saidah, Maria, Yumna, Rauda, Hauma, Filza, dan satu lagi adik paling bungsu bernama Siti Rasani yang kerap dipanggil Sani. Sani adalah gadis cantik, elok, anggun, dan pintar memasak sekampung Tinjau. Banyak lelaki yang diam-diam suka padanya, namun para kakak yang selalu mengawasi Sani membuat para pemuda desa mengurungkan niat untuk memenang Sani. Ketika sore, 10 bersaudara mengobrol bersama sambil makan rujak buatan Sani yang pedasnya tidak tertahankan. Kilo ini cabenya pedas sekali, Dek. Pedas ini. Asin pula, mau nikah kok, Dek. Gak punya pacar kok, Dek. Masa sih? Dengar-dengar dari Rembo, tetangga sebelah ada yang suka sama kamu tuh. Kamu mau nggak? Tidak, kakak. Sani belum memikirkan hal seperti itu. Kakak sendiri bagaimana? Bang Kukuban sendiri bagaimana, Bang, dengan nasib cintamu? Kalau aku sih mengalah dulu. Kalau aku nikah duluan, bagaimana dengan nasib keluarga ini? Lagi pula aku juga menunggu Mas pulang dari Malaysia. Jadi TKI, Bang. Si Omas pacar Abang. Iya, jadi TKI di Malaysia, si Omas. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa itu? Biar Sani bukakan, Bang. Ya. Ternyata setelah dibuka yang datang adalah datuk, istri, dan anaknya. Sani mempersilahkan datuk Limbatang, istri, dan anaknya Kiran untuk duduk lesehan di ruang tamunya yang seadanya. Sani dan Kiran saling tatap menatap bagaikan ruang tamu itu berubah menjadi taman bunga. Siapa yang datang, San? Dato. Gak bilang kalau mau kesini. Oh iya dong, Bang. Ini. San, kalau ngambilin air ya. Baik, Bang. Gimana Dato perjalanannya di sini? Wah. Pasti tidak diizinkan. Oh iya, silakan. Sana ya? Iya. Gimana? Wah, udah lama banget loh. Lalu Sani pun pergi ke dapur. Ia menyiapkan air teh manis dengan sedikit aroma jeruk nipis khusus untuk Kiran. Setelah Kiran keluar dari kamar mandi dan ketika Sani berbalik menuju ruang tamu sambil membawa nampan, Sani terkejut Kiran ada di belakangnya. Abang Gina, Halo Sami, kamu tahu gak sih kata ILISM? apa itu, Bang, yang DSM? Halo Muhammad Sani. Abang bisa saja. Mereka saling pandang sangat dalam. Mereka tersenyum malu-malu, penuh bintang-bintang yang berterbangan di antara mereka memanahkan panah cinta ke hati Sani dan Kiran. Sani, wajahmu sudah cantik, baik hati, lembut lagi. Udah asing gak jadi mengapa. Yang penting Sani mau jadi pacar abang. Do you want to be my girl, Sani? Oh, Abang Giran, engkau pun lelaki tampan, bijaksana, dan gagah. Rujak asin bukan untuk abang, tapi Sani manis hanya untuk abang. Yes, I want to be your girl, Bang. Cie, pacaran nih, PC dong, PC. Rujak aja yang enak. Mendengar mereka berbicara, Kukuban, datuk dan istri segera masuk ke dalam. Wah. Udah punya pacar aja nih abang. Semoga langgengnya. Sani, selamat ya. Mama yakin kalian berdua akan menikah nantinya. Dan Mama akan hidung cincin. Asik. Jadi semoga dengan hubungan kalian yang semakin dekat, tambah lagi hubungan kekeluargaan kita semakin erat. Oke? Setuju saya Dato. Ayo, minum. Dengar. Adik kalian udah punya pacar nih. Cie, Sani.
Aduh, kecepatan kamu. 9 bersaudara dan keluarga Datuk Limbatang ikut senang. Semoga dengan hubungan kalian yang semakin dekat, hubungan keluargaan kita semakin erat ya. Setuju Datuk. Aku juga setuju Sani, itu. selamat ya. Pasti kalian akan menikah nantinya dan mama akan gendong cucu. Asik. Saat musim panen tiba, ada olimpiade ketangkasan bermain silat. Pemuda sekampung tinjau beramai-ramai mendaftarkan diri, termasuk Kukuban dan Giran. Mereka dengan semangat mendaftarkan diri dan mengikuti kompetisi lomba tersebut. Semangatlah kau melawanku. Ayo, siapa yang berani melawanku lagi? Kukuban bersiap diri hingga hari pertandingan dimulai. Bersiap ya bang, bersiaplah menerima tantanganku. Ya, bersiaplah. Hore, aku menang, menang. Oh, awas kau ya, kau sudah mempermalukan di depanmu. Takkan pernah aku setujui lagi hubunganmu dengan hatiku. Beberapa bulan setelah pertandingan adu ketangkasan, Giran bicara kepada kedua orang tuanya bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kamu? Dari main tadi bang. Biasa gitu. Duduk dah. Kenapa nih? Bukan Giran sudah lama berpacaran dengan Sani, Pak Ahmad. Dan Giran merasa Sani sudah cocok untuk jadi pasangan Giran, dan Giran kan juga sudah cukup umurnya. Jadi Giran berinisiatif mau melamar Sani. Apakah Papa dan Mama setuju? Yang bener kamu. Benar Pak. Iya nak, perkawinan itu butuh kesetiaan. Kamu harus serius, perkawinan di kampung kita adalah sakral sifatnya. Tak bisa pula kau main-main, tak bisa pula kau coba-coba nak. Betul. Aku yakin Mas 100% bahwa Giran bisa menjadi rumah tangga yang lebih bagus. Ya udah, kita ke rumah Sani sekarang. Oke, siap Pak. Sekarang Pak. Iya benar. Siapin motor Bapak. Oke, siap Pak. Angkat. Lalu keluarga Datuk Limbatang pun pergi ke rumah 10 bersaudara untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu Datuk pun mengetuk pintu rumah 10 bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yumna yang membukakan pintu untuk mereka. Teman satu saja yang kurang tepat, teman yang tidak tepat. Yumna pun mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah itu, barulah Datuk Limbatang membuka pembicaraan. Pertama-tama, tujuan kami datang ke sini bukan mau bahas tentang sawah atau kangen rujak buatan Sani. Tapi Ada apa Datuk kangen sama kita-kita? Bujang 9 pun tertawa dan Kukuban menatap benci pada Giran. jadi tujuan kami datang ke sini mau mempersunting si Sani ya. Iya. Oh, begitu toh. Itu sih kami setuju. Tidak. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Mengapa, Bang? Semua orang terkejut termasuk Sani yang berada di kamarnya. Loh, kenapa gak setuju boy anakku? Ya bang, aku sudah lama berpacaran dengan Sani dan aku ingin menikahi Sani. Kenapa bang tidak setuju? Apa salahku bang? Selamu mempermalukanku saat adu ketangkasan bulan lalu. Lihat ini, masih ada bekas lukanya. Ya ampun bang, itu kan sudah sembuh dan juga sudah lama. Hah, dasar kau lelaki sombong, brengsek kau. Tak pantas kau jadi adik iparku. Apa maksud abang? Aku hanya mengelak waktu itu, tak ada rasa untuk menyakiti abang. Hah, Karena aku ingin menikahi Sani. terlalu berdosa kau sama aku. Masya Allah, Abang. Hargai Datuk dan mamahmu.
yang sudah susah-susah membesarkanmu, mensukseskanmu dari sawahmu yang sepetak jadi berpetak-petak. Tanpa keluarga kami, kamu gak bakalan jadi apa-apa. Menang dan kalah dalam pertandingan itu sudah biasa. Kaki cedera itu sudah biasa. Ini Dato ini gak apa-apa ini. Iya, nih lihat. Udah, gak usah marah ya kamu. Beneran ini, serius ini. Bang, apa yang dikatakan Datuk benar, Bang. Janganlah kamu suka begitu. Sungguh kau tidak layak dan suka satu. Iya Datuk, maafkan saya. Tapi saya tidak bisa menerima perlakuan Giran waktu itu. Maafkan saya Datuk. Mendengar semua pembicaraan tersebut, Sani yang berada dalam kamarnya merasa sangat sedih mendengar sikap abangnya tersebut. Di bayangan dirinya dalam cermin, matanya sembab, hidungnya meler, bibirnya jebai, jelek sekali. 2 minggu dia dikurung di rumah oleh Kukuban, tidak boleh lagi diberi kesempatan bertemu dengan Kilen. Kilen pun sama, tidak lagi diizinkan masuk ke dalam rumah 9 bersaudara. Padahal Dona, Filza, Hauma, Saidah, Yumna, Kirai, dan Maria sudah berkali-kali menasihati Kukuban, tetapi Kukuban sama sekali tidak mau mendengar. Suatu hari ketika rumah sepi dan hanya ada Filza saja, Sani, Kak Filza. Kak, aku rindu sekali dengan Giran. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Sani memang lebih senang bercerita dengan Filza karena Filza hampir sebaya dan kakak yang paling pengertian di antara 9 bersaudara yang lain. Tadi aku lewat warteg Sari Raos, terus ada Giran lagi makan di sana. Aku ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrolin apa, Kak? Aku dikasih ini. Apa itu? Penasaran ya? Jadi, tapi kamu janji dulu, jangan kasih tahu ke siapa-siapa, termasuk si Hauma itu. Soalnya dia tuh mendukung banget sama pengumuman. Oke, Kak. Nih. Nah, gitu dong ceria. Kan senang kalau lihat kamu ceria. Kak Filza, I love you so much. Kertas bond tersebut berisi rangkaian kata-kata panggilan yang mengajak Sani bertemu di sebuah ladang di tepi sungai untuk merundingkan mau dibawa kemana hubungan mereka. Sudah sama ketemu Giran di sungai. Baik, Kak, terima kasih ya. Iya. Selamat tinggal ya, Kak. Aku mau menemui Giran dulu. Hati-hati ya, Kak. Dadah. Setelah keluar rumah, rasanya Sani seperti burung yang kehabisan oksigen di sangkarnya. Merasakan kembali nikmatnya menghirup udara segar, memandang jauh sampai titik terjauh matanya bisa memandang awan. Bisa mendengar suara angin dan merasakan sejuknya udara senja kala itu. Jalan menuju ladang di tepi sungai tidak terlalu jauh dari rumah Sani, tetapi cukup jauh dari sawah tempat 9 bersaudara bertani. Bang, bagaimana kabarnya, Bang? Baik Gani, kamu? Yang kurasa dan nyari Ingin rasanya Sani memeluk kekasihnya itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan restu dari Bang Kukuban? Sani juga tidak tahu, Bang. Semua keputusan di keluarga Sani ada di tangan Bang Kukuban. Sedangkan Bang Kukuban benci sama Abang. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik semak-semak, lalu Sani dan Giran berdiri untuk mengeceknya, tetapi tidak ada orang. Dan tiba-tiba baju Sani tersangkut tuli lalang. Aduh, Bang, Apa? bahuku tertangkap oleh duri. Ntar ya abang cabut dulu ya, pelan. Aduh. Dan tiba-tiba Nah lo, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kak Dona, kenapa kakak ada di sini? Mengapa bajumu robek? Hayo, akan kubawa kalian ke sedang ada. Tidak, Kak.
Mendengar suara tersebut, warga kampung Tinjau yang ada di pinggir sungai keluar dan membawa Sani dan Gilan ke sindang adat. Iya, tadi aku melihat mereka berduaan. Dan itu sangat menentang hukum adat. Sangat meledek. Iya betul, mereka harus ceburkan ke Gunung Tinjau. Ya, sangat memalukan bagi kampung kami. Yuk, ikut kami. Lalu warga pun mengarak Sani dan Gilan menuju kawah tinjau yang disusul oleh 9 saudara, paman, dan istrinya. Anakmu ini sedang berbuat tidak pantas di ladang datuk. Ya betul, mereka harus ceburkan ke Gunung Tinjau. Sani, relakan diri kita untuk bercebur ke Gunung Tinjau. Biarlah Gunung Tinjau yang menjawab apakah kita bersalah atau tidak. Kami bersumpah jika kami bersalah, kita akan jadi tulang belulang. Dan jika kami tidak bersalah, ubahlah 9 saudara ini menjadi tulang belulang. Memalukan kalian ini. Dasar kau Giran. Kau apakan adikku? Tidak bang, Sani bisa jelaskan semua ini. Baru mau lompat, Filza datang, gak jadi dia lompatnya. Bang Kukuban, aku yang bersalah bang. Aku yang menyuruh Sani untuk bertemu dengan Giran. Aku yang salah bang. Tapi aku yakin Dona itu memfitnah. Apa kau bilang? Jelas-jelas aku melihat Giran sedang mengelus pundak Sani. Jangan asal kau padaku. Aku ini kakakmu. Mana buktinya? Kita melihat mereka berduaan. Iya. Tuh, dengar kau. Filza, kasihan deh lo. Jangan senang dulu. Galapuan, mana fotonya? Maafkan aku sudah kakak. Aku hanya sedang ingin mencari gambar untuk melatih kemampuanku berfotografi. Dan kau juga tahu, aku saat senang berdiam di ladang di tepi sungainya. Ini fotonya. Ini kak. Jadi, Giran dan Sani tidak bersalah. Tidak bang. Kalau begitu, kita harus saling memaafkan, ya? Iya, Giran, maafkan aku telah menyakitimu dan melukaimu. Sungguh aku tidak ingin membuat adikku terluka. Maafkan aku, saudaraku. Iya bang, terima kasih ya bang. Giran akan menjaga Sani bang. Datuk, Ma, Ya? maafkan aku telah kurang ajar kepada kalian. Iya, enggak apa-apa. Kami sudah memaafkanmu jauh dari kamu minta maaf kepada kami. Terima kasih, Datuk. Iya. Ya. Setelah melewati hari yang indah, akhirnya hari yang ditunggu Sani dan Gilan telah tiba. Akhirnya Sani dan Gilan telah menjadi sepasang suami istri. Mereka semua turut bahagia atas pernikahan Sani dan Gilan. Gak sabar mau gendong cucu. Kamu sabar enggak? Enggak sabar kan? Sabar gitu ponakan ini. Giran, tolong jaga adikku baik-baik ya. Ya bang. Jangan sampai dia terluka atau sakit hati gara-gara kamu. Ya bang, Giran akan menjaga Sani seperti apa yang Giran inginkan tuh. Baik, aku jaga omongan kamu. Iya bang. Dari cerita kali ini adalah jangan asal fitnah, karena fitnah akan membuat kita terjerumus ke dalam keburukan dan membuat diri kita yang sebelumnya baik menjadi tidak baik. Audio Jungle.